Jadi kira-kira butuh uang berapa orang untuk bisa lari di Berlin Marathon bareng Cerita Lari? Teman FPM, beberapa waktu lalu aku diundang sama Cerita Lari untuk wawancara lah ya, ngomongin soal lari di luar negeri, lari di World Marathon Majors, yang kayak semua orang sekarang harus banget lari di WMM. Nah, banyak yang nggak tahu, untuk lari di WMM tuh butuh banget cost gede. Nggak cuman dedikasi gitu ya, tapi cost yang besar, butuh tabungan yang dikorek. Nah, di sini, di Fit with Mel kali ini, ada 3 orang manusia yang hadir untuk bisa memberikan pelayanan terbaik buat orang-orang yang mau lari di WMM nggak pakai mikir. Tepuk tangan dulu. Teman-teman dari Cerita Lari. Ini ada Kakak Novi. Hai. Oh, suaranya bagus ya. Ada Kak Faiz. Dan ada Kak Icin. Apaan sih? Dia hanya kayak remaja masjid ya. Gitu, santun banget. Gak biasa ya, kali ini santun. Biasanya pantun kan? Ya Allah. Jadi memang mungkin banyak di antara teman FPM yang belum tahu gitu kalau World Marathon Majors kita bayangkan seperti naik hajinya para pelari. Jadi kalau udah lari di 6 negara, which is Tokyo, Boston, Chicago, Berlin, London, satu lagi apa Kak? New York. Nah itu artinya lo udah jadi pelari yang sah. Padahal mah nggak gitu sih. Cuman menurut aku nih, kalau belum lari WMM rasanya ada yang kurang. Ada yang belum afdol untuk jadi pelari. Cuman kan harganya mahal ya kakak. Nah, tergantung. Sebelum tergantung yang ngomong siapa nih. Sebelum ke sana, please kasih tahu ke teman FPM, Cerita Lari itu apa sih? Dengar selama ini cerita lari, ngeberangkatin orang ke World Marathon Majors. Ibaratnya orang mikirnya travel agent. Bener gak sih? Sebenarnya kita menyebut diri kita sebagai International Travel Partner untuk WMM. International Travel Partnernya WMM. Oke. Jadi itu adalah partner official yang ditunjuk oleh masing-masing WMM di negara masing-masing. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau berlari di WMM dan memang itu official gitu, di luar ballot ya, selain ballot ataupun charity, dan digaranti pasti dapat resmi itu melalui International Travel Partner, dan salah satunya Cerita Lari. Salah satunya Cerita Lari, dan itu nggak gampang untuk dapetin pitchingnya ya? Ya, begitulah. Nah, sampai akhirnya kalian bisa megang 6-6-nya? Belum, sekarang ini. Boston Jadi belum. sekarang? Boston belum, tapi kita udah punya Sydney yang baru, jadi memang 6. Memang 6 gitu hitungannya ya. Dari tahun berapa sih Kak Icin? 2017 mulai establish, sampai si Melanie ini juga ikutan beli di tahun 2018 ya kan? Kita berangkat ke New York ya Kak? Iya, New York 2018. 18 akhir. 18 akhir. Iya. Jadi itu memang pengalaman yang menyenangkan banget bisa lari diberangkatin sama Cerita Lari. Mungkin banyak di sini yang belum tahu juga gitu kalau World Marathon Majors itu mesti ballot. Kalau nggak ballot ya lo charity, ya kan? Kalau nggak charity, terus ujungnya adalah mencari official travel partner. Sekarang aku mau tanya, orang Indonesia udah seberapa banyak menggunakan jasa kalian? Pelari Indonesia, sampai tahun ini dari 2017? Total kemarin 1050-an ya? Seribuan lah ya? 1050. Dan ini artinya ningkat tiap tahun? Iya, insya Allah, alhamdulillah sih ningkat tiap tahun sih. Misalnya nih contohnya Berlin itu di 2017 pertama kali kita punya itu cuma 30. Tahun ini alhamdulillah 150. Iya jauh banget. Artinya animo orang sama WMM tuh luar biasa. Luar biasa. Pernah ada permintaan sebanyak apa yang paling banyak? Dan negara mana? Berlin sini kita udah paling banyak. Berlin yang paling gendut nih ya angkanya ya. Kenapa sih? Kenapa Berlin nih orang-orang pengen banget Berlin tuh kenapa? Dari cerita-cerita yang ada? Ya karena rutenya, course-nya itu cenderung flat Mel. Jadi biasanya kalau untuk yang mau Virgin Marathon ataupun yang mau mencari PB gitu ya, itu memang ngejarnya Berlin. Dan biasanya di Berlin itu kalau kita ke Berlin pas WMM itu kita kemanapun ketemu orang Indonesia Mel. Jadi kayak di negara sendiri jatuhnya. Kiri gitu. kanan ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Padahal udah jauh-jauh pengen nyari bule gitu. Ketemunya dia lagi ya kan. Ya, jadi tapi lebih itu familiar kali ya. Dan Benar. ketika berangkat rame-rame itu kan kayak lebih kayak punya saudara nih gitu ya, ke luar negeri bareng. Kayak kontingen umroh ya. Iya.
lebih ke sana ya, saling dukung, saling doa. Apalagi ini kalau Berlin itu kan salah satu race yang paling banyak orang Indonesia dapat ballot. Nah, disitulah peluang di mana orang dapat ballot, dia mau ngajakin teman-temannya, ya udah berarti karena nggak dapat ballot ya harus melalui Cerita Lari. Lari di luar negeri kan mahal ya Bun? Iya. Mahal banget ya Mang? Tergantung. Nah, coba kita tergantung itu tergantung apa? Karena coba kasih tahu deh, range aja dari 6 negara atau 6 kota lah kita sebut di sini ya. Yang paling murah apa, yang paling mahal apa? Secara cost dulu deh. Ini kalau kita ngomongnya paketnya Cerita Lari, surprisingly sebenarnya yang paling mahal justru Tokyo. Oh. Itu sebenarnya karena kita jumlah slotnya cuma dapat dikit. Oke. Jadi tahun ini aja kita cuma punya 15 slot. Oke. Which is yang membuat harganya menjadi lebih mahal. Ya. Sementara yang paling murah Berlin. Ya, makanya itu jadi paling banyak. Itu juga menjadi alasan kenapa paling diminati sama orang gitu loh. Oke. Tapi kalau kita sebenarnya berbicara mengenai misalnya nih runnernya dapat ballot, sebenarnya Tokyo bisa jadi paling murah. Iya. Oke. Karena tiket pesawatnya kan cuma paling 9 juta udah dapat PP. Oke. Hotel visa gampang. Ya? Visa gampang. Iya benar. Visa nggak perlu pakai visa malah kan sebenarnya. Iya benar. Terus hotel juga nggak mahal-mahal banget lah ya. Hotel banyak pilihan. Banyak pilihan. Benar. Dia nggak seperti kalau kayak di New York misalnya tuh. Kalau udah rest week itu hotel gila-gilaan naiknya di New York. Iya. Nggak pakai mikir. Gila. Apalagi yang dekat sama Start Line, sama Finish Line. Kalau di Tokyo nggak ada terlalu impact itu ke hotel-hotel, harganya sih tetap harga reguler gitu loh. Jadi Amerika yang banyak memperlakukan itu ya. Boston juga loh. Pas aku ke Boston juga luar biasa. Satu malam gue nginep ya, aku nginep di hotel itu 9 juta. Satu malam. Itu murah. Iya. Itu murah. Serius? Itu yang murah. Iya. Padahal itu dari hotel mahal loh dari namanya. Nggak, tapi itu termasuk yang dapat murah berarti kan sebenarnya. Itu termasuk dapat murah karena kalau ya range-nya itu kalau itu udah di atas 10 jutaan kalau yang per malam. Per malam. Pas race day-nya kan. Iya, di minggu race day itu. Race week-nya itu. Wow. Jadi orang mesti punya uang berapa, Kak? Kira-kira nih mau maraton di WMM. Kita nggak usah ngomongin ballot lah, ngomongin nama Cerita Lari. Mesti punya budget berapa minimal? Let's say tadi yang paling murah apa? Berlin. Berapa tuh kalau dari semuanya? Kita dulu pernah coba hitung itu butuh sekitar mungkin 45 sampai 50 per pax. Per orang ya. Belum dia nambah bawa suaminya, bawa istrinya gitu ya. Oke, itu yang paling murah. Iya, perkiraan karena paling mahal berarti New York nih sekarang nih. Kalau kita sebut tadi Amerika. Sekarang sih London yang paling mahal. London ya? Di London yang paling karena mahal. apa? Biaya hidupnya lebih mahal di sana. Oh, dari biaya makannya. Biaya makan. Oh iya. Belum, jangan lupa shopping. Shoppingnya. Tapi kan lagi-lagi tergantung ya. Lo mau belanja apa enggak di sana? Mungkin kalau untuk experience sih lebih kalau saya pribadi sih lebih rekomendasinya ke Berlin. Berlin. Walaupun belum pernah keluar negeri nih. Iya. Bukan ke Asia malah. Kalau kayak Tokyo itu kan kayak udahlah gitu ya Tokyo. Udahlah gimana Mami? Gak semua orang bisa ke Tokyo. Mahal. Ketemu nasi juga. Oh iya. Tokyo, maksudnya kalau kita bicara dari budget, dari experience, dari additional selain lari mau apa lagi sih? Orang kan WMM kan sebenarnya kayak waktu kita ke Paris Marathon nih ceritanya. Aku sama Faiz kita jalan-jalan yuk ke Eropa pertama kali. Ayo, terus dia bilang sambil ikut maraton yuk katanya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman yang membahagiakan itulah kalian juga pengen bikin orang lain ngerasain hal yang sama. Iya benar. Keren banget Cerita Lari ya. Emang mesti ada visi yang positif dulu baru lo bisa ngasih manfaat ke orang lain gitu. Oke, jadi berangkat dari sana Cerita Lari sekarang makin besar, makin jadi manfaat buat orang. Teman-teman yang belum pernah WMM nggak dapat ballotnya sekarang punya opsi gitu. Nah, gue pengen tahu kalau dari budget tadi kan udah di-spill sedikit nih, emang Berlin yang paling murah gitu. Kalau boleh tahu, kan itu kan baru hotel sama slot sama si pesawat. Pesawat sendiri nih. Pesawat sendiri. Oke,
Pesawat belum tuh guys. Jadi kira-kira butuh uang berapa orang untuk bisa lari di Berlin Marathon bareng Cerita Lari? Nah, dia pernah ngitung. Coba. Dia aja yang ngomong, kita dia mau. Silakan. Iya kan? Mungkin bisa tanya Yano kali Jangan. Yano lari dari Cerita Lari juga. Sini. Jangan. Masuk. Ya, udah sini. Numpang aja sama mikrofon saya sini. Ngapain gue? Kasih tahu berapa bayar Cerita Lari waktu tahun berapa? Kemarin. Oke. Kalau gue hitung-hitung ya, udah sama tiket pesawat, slot itu. Paling nggak siapin 40-an lah. 40-an. Makannya pakai baget tuh apa makannya? Makannya itu udah bawa makan dari agak Indonesia semi. ya. Rendang Kamu telur. inget ya di kamar kita ngapain? Oh iya. Kok kalian nggak di kamar? Eksklusif hanya di Fitwitmail. Enggak. Kalau misalkan kita bingung mau makan apa, ke kamarnya Kak Icin aja. Nasi putih ada, rendang ada, lengkap semua. Jadi dia udah kayak warung Madura di dalam. Tepatnya lebih ke irit sih ya. Betul, gitu. Jadi berapa harganya? At least kita siapin ya. 40-an lah. Tapi kalau Cerita Lari, kalau nggak salah harga untuk bayar itu slot sama akomodasi around 20 something ya. 20. Belum sama transportasi. Kalau tiket, kalau dapat promo murah bisa 10 juta tuh 12. Jadi pinter-pinter kita lah ya ngaturnya kayak gimana Jadi ya. harus nyari pas lagi promo gitu. Oke. Jadi Bapak waktu itu uangnya banyak juga ya? Alhamdulillah karena saya sudah kenal lama dengan Cerita Lari. Ada semi endorse-nya. Aku bangga jadi temen Yano ya, bangga banget karena dia memanfaatkan hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Dia bawa beban aja dia. Dia bawa beban. Gimana ngehandle segitu banyak kepala dengan begitu banyak keinginan, begitu banyak request, begitu banyak karakter yang unik dan lo nggak bisa handle semuanya sebenarnya. Sampai sekarang udah 2025 sebenarnya loh. butuh people person di Cerita Lari. Nah, itu ada Faizinnya gitu loh. Jangan mancing ya. Enggak lah. Kenapa? Ada yang perlu dikeluarin di sini? Sebetulnya gini, klien itu emang sih setiap kepala itu kan banyak unik kan. Tapi alhamdulillah selama ini kan karena kita bertiga, masing-masing kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nggak berangkat semua biasanya ya? Enggak. Nah, biasanya yang bikin kita komplain itu karena ada Faiz sama Nofri sebelumnya mereka udah rapi ini. Di pre-race nih sebelum pre-keberangkatan udah rapi dulu semuanya. Udah rapi mereka bikin. Pujian lo ya. Naik bonus loh. Nggak ada hubungan. Tapi benar, karena biasanya kalau Faiz itu udah siapin tuh hari mulai dari kedatangan sampai setiap hari day per day-nya itu udah dirapiin sama dia. Waktu ke New York rapi banget. Nah, aku kan orangnya bukan tipikal yang rapi, administratif. Nah, kalau itu tolong dong bikin pengumuman dia atau Nofri yang bikin. Tinggal forward deh ke grup. Kayak aku yang kerja. Kayak Anda bosnya ya? Anda bosnya, mereka yang kerja, ntar Anda yang luar negeri. Kalau visa itu, apalagi ini sekarang yang Jerman itu paling susah. Masa sih? Setiap bukan London? Bukan, London itu dia gampang. lebih gampang. Oh iya. Secara dapat 10 tahun. Dia 10 tahun. Wow. Baru kemarin. Bayarnya mahal. Express lagi, 14 juta tuh. Ya. Terus nah, kalau visa itu, kalau US itu asal kita punya confidence saat interview, karena kan udah ketemu langsung dengan konsuler. Iya betul, pelarinya yang datang langsung kan? Iya, itu aman. Tapi kalau untuk yang Jerman, untuk dapat slot, misalnya appointment interviewnya aja, itu paling susah. Biasanya masuk dari negara mana Kak? Itu kan Schengen ya? Ini makanya sekarang kayak tahun ini nih kita coba karena Jerman susah, kita coba alihkan klien-klien kita ke Belanda. Tapi biar lebih mempermudah orang-orang, kita siapin lagi tim yang karena kan orang-orang takut kan kalau misal pakai visa Jerman, mereka mau nggak mau kan harus masuk lewat Jerman. Takutnya seperti itu kan. Dia takutnya sebetulnya bisa masuk dari mana aja, cuman confident level orang kan beda-beda. Pasti. Nah, kita coba sekarang bikin
tim kita ada yang standby di Belanda, termasuk Faiz, nanti ada 2 orang lagi. Nanti begitu mereka landing di Belanda, if there's something happen gitu ya, bisa bareng-bareng berangkat ke Berlin. Keren Jadi banget sih, dipikirin banget. Kita lebih mikirin yang hal-hal detail kayak gitu ya. Jadi karena biar itu orang krusial, nyaman. bener. Iya, visa karena ada kayak tahun kemarin tuh yang paling ini kan, karena tiba-tiba Jerman tutup, orang-orang kan harus masuk lewat orang udah beli tiket, harus ngambil visa Belanda, otomatis harus visa Belanda. Begitu mereka masuk di ini di Jakarta, Jerman, di Jakarta aja direpotin. Oke, nah, itu administratif ya Kak ya? Oke, jadi emang dipikirin dari awal sampai kelar. Satu pertanyaan dong, pernah nemu klien seabsurd apa sih? Adalah yang lupa ngurus visa itu ada. Ada. Mau kemana dia? Ke New York, ke New York waktu itu ya? Iya, New York. Ke New York, jadi dia pergi? New York, enggak, jadi dia tinggal seminggu, tinggal seminggu baru, gue belum ngurus visa ya. Gitu. Terus dengan santainya, oh ya udah saya ulang tahun depan. Alhamdulillah pakai tiket. Uang udah masuk dong, udah lunas ya? Iya. Tapi kita sih gini, kalau misalnya kalau orang-orang yang cancel itu selagi apa yang bisa kita bantu, kita bantuin ya. Mengurangi bebannya dia juga. Mengurangi bebannya dia. Ada beberapa. Sebenarnya kan kita punya term of condition, misalnya lu cancel paling telat itu tanggal berapa. Tapi nanti kalau misalnya ada tiba-tiba cedera atau apa gitu, kita ngusahain ya udah kalau misalnya hotelnya masih bisa kita cancel kan lumayan buat mereka gitu. Benar. Dan itu ada? Itu ada, kita bisa ada. Lumayan. Jadi memudahkan banget ya buat kliennya Cerita Lari ya. Oke, misalnya nih mau booking sama Cerita Lari, Tokyo, London, semua di awal tahun tuh, ya kan? Atau misalnya di akhir-akhir tuh ada New York, ada Boston. Apalagi sih Kak, Chicago gitu ya. Itu mesti berapa lama sebelumnya booking sama kalian? Kalau nggak dapet belet nih, ya kan? Lama sih, harus lama. Soalnya gini, misalnya London nih, London itu besok kan kita tanggal 27 April. Ini dong bajunya, kasih lihat. Wih, ini yang bakal dia dipakai. bikin. Ya, keren. London itu kita 27 April besok New York. Iya, New York ya. Biasanya kalau London setelah dia race, seminggu setelah itu dia langsung buka belet. Ya. Cuma buka belotnya cuma seminggu, habis itu langsung keluar pengumuman beletnya. Nah, paling sebulan setelah itu, jadi mungkin di awal Juni itu biasanya kita udah buka pendaftaran untuk London Marathon 2026 tuh. Ya, Jadi kalau WMM itu seperti itu, jadi jadwalnya mereka tuh udah fix, beda sama race Indonesia yang jadwalnya bisa berubah-ubah. Kalau mereka jadwalnya udah fix, jadi seminggu setelah race akan keluar, langsung keluar rilis, langsung keluar belet. Dan disitulah kalian dicari banyak orang. Iya. Tapi kalau melihat animonya ya Mel, bahkan sebelum kita ngeluarin belet pun gitu ya, pengumuman itu udah banyak yang waiting list Mel. Iya, I feel you sis. Kemarin aku sempat menanyakan itu ke Cerita Lari soalnya. Iya, jadi dan ketika kita udah mengeluarkan notifikasi bahwa kita udah buka nih pendaftaran gitu, which is biasanya kita akan prioritaskan yang sudah waiting list. Nah kalau misalnya ada spare, baru tuh kita buka gitu ya. Biasa pantengin IG Cerita Lari. Nah, gitu ya. IG-nya ada di sini ya. Ntar langsung di-follow aja daripada ketinggalan beritanya kan. Betul. Tapi nah, kemarin itu bisa begitu kita buka itu bisa 1 jam udah bisa sold out Mel. Wih. Jadi jangan lupa ya, isi di waiting list. Isi waiting list, linknya ada di bio Cerita Lari IG. Hard selling Kalbeh ya. Ini yang punya episode kali ini ya. Iya, supaya jangan ini Mel, nanti ngomel-ngomel kok kita nggak dapat pengumuman segala macam gitu kan. Dan sebenarnya aku ngundang teman-teman Cerita Lari ini juga emang buat jadi solusi buat teman FYM sih. Karena kan sekarang ini industri lari makin banyak gitu, makin besar, dan orang yang pengen nyobain WMM juga makin banyak gitu. Jadi emang mesti dipikirin setahun sebelumnya kalau mau nyobain maraton di luar negeri gitu, bahkan setahun sebelumnya. Karena kan preparation juga. Itulah, preparationnya kan juga panjang. Lo nggak bisa tiba-tiba maraton dong. Udah tahu dong. Oke, mungkin last question dari aku. Kalau ada teman FYM yang nonton hari ini pengen banget lari di WMM, kasih tipsnya dong. Apa sih yang harus dilakukan untuk bisa mempersiapkan diri lari di 6 kota besar di dunia yang emang digadang-gadang jadi pencapaian tertingginya para pelari? Kalau aku sih kita jujur-jujuran aja ya, maksudnya bukan karena kita sebagai, maksudnya kita kan sebenarnya bisnis ya. Tapi kalau saya sih nyaranin memang selalu nyoba dulu belet.
mau nggak mau selalu nyoba dulu bellet, karena bagaimanapun juga ketika dapat bellet itu harga bisa jauh lebih murah. Kalau mau berangkatnya sama Cerita Lari, kalau dia mau berangkat sendiri pun juga murah. Atau kalau dia mau beli lagi sama Cerita Lari, ini akomodasinya misalnya, nggak bisa ya? Itu bisa. Bisa kan? Bisa. Tapi itu tadi kalau saya dapat bellet kan sebenarnya punya keleluasaan. Let's say misalnya gini, mungkin punya saudara di sana, atau bisa Airbnb. Jadi memang bellet itu meringankan beban gitu loh. Tapi kalau misalnya memang tidak dapat bellet dan masih juga pengen, ya udah bisa lewat Cerita Lari. Gitu. Cerita Lari nemenin nggak sih apapun yang kita lakukan di sana? Kan banyak teman-teman yang mau maybe virgin ya, belum pernah keluar negeri, baru punya paspor gitu, ditemenin nggak misalnya sama Kak Icin gitu untuk ini loh? Iya, kita selalu ada perwakilan Mel yang berangkat untuk yaitu untuk mengurusi para runners dari Cerita Lari sih gitu. At least Icin lah gitu. Ya, dan kalian bikin check out run juga sebenarnya gitu kan. Ada workshop juga. Ada workshopnya. Ada workshop. Jadi ngundang coach gitu. Jadi workshop itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi misalnya itinerary-nya seperti apa, kemudian cuaca, rute dan sebagainya. Biasanya juga ada manasiknya lah. Manasik ya. Nah, itu biasanya di hari Sabtu misalnya. Biasa kita lakukan 2 hari tuh. Kemudian di hari Minggunya kita lakukan long run, to WMM gitu. Jadi kalau udah peak long run tuh kan biasanya rata-rata 30 kilo ya. Kita ngebayangin teman-teman kalau nggak ada teman yang lari bersama-sama 30 kilo tuh kan kayak ya Allah, bosen, capek sendiri dan sebagainya. Nah, kita mencoba untuk membantu memotivasi teman-teman di sana bareng-bareng, kita ajak yang akan lari di WMM tersebut, lari bersama-sama peak long run, baik itu runners Cerita Lari, kita juga undang teman-teman yang lari di WMM tersebut tapi misalnya dapat dari bellet, dan kita undang teman-teman komunitas untuk lari bersama. Dan jangan lupa kita punya Elite Pacer. Elite Pacer, baik, oke. Jadi mungkin teman FWM juga bisa punya gambaran kira-kira apa yang bakal dihadapin gitu ya kalau misalnya mau jadi kliennya Cerita Lari, apa yang akan didapatkan secara fasilitas dan kenyamanan itu yang paling mahal sih menurut aku ya. Mungkin teman-teman bisa komen juga di kolom komen kita, kasih tahu WMM mana yang paling pengen kamu ikutin ya kan. Siapa tahu itu jadi doa kita aminkan bersama. Kalau nggak dapat bellet bisa langsung pesan nama Cerita Lari. Gila, gue udah kurang hard selling apa nih hari ini. Luar biasa ya. Terakhir gue mau promosi jersey, gue udah pada beli sih. Ini jualan jersey loh. Iya, jual jersey loh. Jadi belinya di mana? Belinya di Tokopedia ada Kak. Merch by FWM misalnya dibeli. Siapa tahu bisa di X Cerita Lari X FWM ya kan. Kita karena punya visi yang sama, pengen membahagiakan para pelari gitu. Amin. Terima kasih. Satu kali lagi saya pengen ada kalimat pamungkas entah dari kalian bertiga. Apa yang membedakan kalian dari official travel partner lainnya? Di Cerita Lari, service excellence komitmennya kami. Service excellence adalah komitmen. Keren! Tepuk tangan! Dan terbukti, ya kan? Proven, udah lama banget dan saya salah satu klien yang happy. Jadi mungkin di kolom komen boleh cerita. Yang udah pernah lari bareng Cerita Lari boleh tulis langsung di kolom komen ya. Siapa tahu dapat semi endorse kan kayak Yano ya. Oke, baiklah teman-teman, sekali lagi thank you so much udah hadir di Fit with Mel. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembuka matanya teman FWM juga. Kalau lo nggak dapet bellet jangan sedih, ada Cerita Lari di sini yang siap ngasih service excellence tadi dan diurusin dari awal sampai kelar. Bahkan nggak cuma sekali, biasanya orang ngulang ya. Cerita Lari beli lagi karena emang happy banget lari sama kalian. Thank you so much, semoga bermanfaat. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye bye.